Putih Mountain Resort di pinggang Gunung Salak yang terletak di kawasan Pamijahan, Kabupaten Bogor menjadi salah satu pilihan destinasi wisata yang paling menarik dan indah yang saya kunjungi hari ini. Yuhu! Pariwisata Kabupaten Bogor. Tak bisa. Wow! Saya tiba juga di Putih Mountain Resort. Yes, dalam perjalanan hari ini, saya sudah disuguhkan pemandangan alam yang indah, hutan yang asri, rimbun, dan menawan. Mountain Resort ini menyuguhkan konsep villa yang modern dan klasik. Di setiap villanya menyuguhkan hawa yang sejuk dan bersih. Apalagi pemandangannya yang sangat menyegarkan. Inilah persembahan kenyamanan yang sangat berenergi di Putih Mountain Resort. Happy weekend everyone, and forget about all bad things. Inilah pariwisata kita di Kabupaten Bogor. Inilah the City of Sport and Tourism. Hayu ka Bogor. Masih di Landscape Bogor. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, saat ini saya sudah bersama Bapak Hari Kapri selaku pemilik Putih Mountain Resort. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak ya? Insya Allah sehat. Segar sekali terlihatnya. Lagi ngapain nih Pak? Ini lagi rapi-rapiin taman. Iya, perawatan penting ya Pak ya? Perawatan. Betul. Pak, kita boleh nggak sih ngobrol-ngobrol gitu tentang seputar Putih ini? Tapi sambil jalan-jalan saya pengennya, boleh ya Pak ya? Ya, kalau gitu kita naik mobil aja. Oh, pakai mobil? Ya. Boleh Pak? Ya. Wah, oke. Ya. Siap ya Pak, kita jalan. Ya. Nih Pak, kalau ngomongin soal nama Bapak Hari Kapri, pasti kita nih landscaper langsung teringat dengan filmnya Malu-Malu Kucing, Kupu-Kupu Putih ya. Di era 80-an, betul ya? Di era 80-an. Jadul, Zaman dulu banget ya. Terus sinetron-sinetron, iklan yang dibintangi sama Pak Hari Kapri ini. Pak, dari seorang aktor, bintang iklan, produser juga. Lalu kenapa sih Pak memilih menjadi pelaku pariwisata dengan mendirikan Putih Mountain Resort ini? Ya. Alasannya kenapa sih Pak? Ya, alasannya karena pertama ya, kesenangan tempat-tempatnya indah. Oh iya, senang Iya. dengan lokasi-lokasi indah, Lokasi-lokasi yang segar, indah, asri ya. Ya, gitu. Jadi saya berhenti produksi. Ya. Saya punya villa di daerah sini. Awalnya begitu. Awalnya dari villa Ya, sendiri. Saya punya villa sini. Saya lihat, saya sering di sini. Saya melihat daerah sini itu luar biasa. Oh, Ya. Bogor, daerah Ya. Bogor, khusus di Gunung Salak ini. Untuk pariwisata sangat saya pikir sih, iya, berpotensi ya, potensinya besar sekali. Besar sekali. Cuma belum tersentuh. Nah, Gitu, belum tersentuh. makanya mungkin Pak Hari melihat peluang di sini, Iya, makanya mendirikan Putih Mountain Resort iya. ini gitu ya. Mari dulu gitu. Coba bikin, padahal bukan bisnis semari, nggak ngerti. Berawal dari mencoba, nekat ya Pak ya. Iya, nekat. Tapi hasilnya sangat menjanjikan. Iya, betul. mudah-mudahan. Amin semoga ya. Iya. Lalu Pak, kenapa sih memilih lokasi di daerah Pamijahan ini? Iya. Itu di Bogor Barat ini, kenapa sih Pak Iya, alasannya? itu pertimbangannya pertama, semua orang tentu senang yang indah-indah. Iya. Semua manusia yang normal pasti Pengen yang indah, yang segar Iya. gitu. Nah, terus di sini ini
biasa Omar bilang untuk pariwisata. Iya. Dia lengkap. Di sini ada lengkap untuk kebutuhan orang wisata. Iya. Mungkin nggak di puncak, di lain nggak ada. Sini ada curug, banyak sekali curug. Sehingga orangnya mau milih yang mana, mau yang dekat, mau yang sedang, mau yang jauh, yang ada tantangannya lebih lagi, gitu. Juga ada air panas alam. Air panas alami. Ya. Terus juga ada di sini kawah, Kawah. ya namanya Kawah Ratu di puncak gunung. Kawah Ratu. Iya, Kawah puncak Ratu. gunung. Ya. Terus ada sungainya, ya. Ada sawah, persawahannya. Jadi lengkap banget sini. Ketinggiannya juga ada cukup tinggi ya, Iya. 1000 di atas laut, 1000 meter. 1000 meter ya. Iya. Terus di tengah masih hutan. Oh iya, masih Iya. dikelilingi hutan. Iya. Betul. Jadi memang faktor pendukung wisata-wisata di daerah sini Ke kiri. sangat Iya enggak? iya, Iya. sangat mendukung Putih Pamijahan Resort ini ya. Iya. Itu yang menjadi alasan Putih ya. Mountain Resort, Putih Mountain lokasinya di Kecamatan Pamijahan, di kelurahan atau desa Gunungsari. Gitu. Kalau di sini wah masih sangat ini ya alami banget, kabut ya Pak ya. Iya. Iya. Di Ayo. bawah ini kita ada apa ya Pak? Ayo kita lihat. Kita Di berkeliling bawah ya. Ada kontainer, ada macam-macam tipe villa. Vilanya. Iya. Oke. Kita turun ya Pak. Iya. Oke. Nah, Jadi di sini masih ada vilanya di bawah. Iya, sini nih. Ini tipe-tipe yang kontainer. Oh, kontainer. Nih. Memang sengaja desain Kontainer. interiornya tuh Oh, sini kontainer. interiornya Iya. kontainer gini ya. Iya. Ada berapa? Ada 5 kontainer sini. Dari mana Pak dapat inspirasi untuk menjadikan kontainer sebagai villa? Dari mana tuh inspirasinya? Iya, banyak melihat. Banyak melihat, banyak pengalaman. Banyak lihat. Betul, betul. Kita kembali yang tadi kalau indah, Iya, kita contoh indah. Dari Gagasannya kita, tapi gagasannya indah. bagaimana mengeterapkan di lokasi yang kita punya. Betul. Cocoknya gimana? Nih, Berarti ini kalau kontainernya ini dari kontainer bekas. iya bekas. Oh, berarti benar memanfaatkan kontainer-kontainer bekas untuk didaur ulang menjadi villa yang indah. Iya. Betul ya Pak ya? Karena bukan kalau baru Iya. lebih artistiknya justru yang Malah, bekas. Kadang-kadang iya. ada yang penyok sedikit. Ah, Apa- iya, iya. Itu mari nggak betulin. Iya, sengaja. Biarin. Biar lebih otentik ya? Iya. Iya, betul, betul. Jadi nggak baru. Iya. Iya. Oke. Ini ada yang ini 2. Ini kapasitas Iya. Ini kapasitas 16 orang. 16 orang. Iya, ini Wow. ada 4 kamar sama ruangan keluarga di bawah besar, ada terasnya 2 atas bawah. Oke. Gitu. Luas juga ternyata ya. Ya. Ini kapasitas 16 orang. Kalau di sana Ya. ada apa? Malam-malam orang suka ngopi-ngopi duduk. Oh di iya, sini. bisa juga ya. Tapi Pak, sedikit mau agak serius Ya, nih pertanyaannya. ya, Nggak ya. apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau menurut Bapak nih tentang pariwisata di Kabupaten Bogor saat ini, bagaimana sih? Apalagi dengan mengusung branding Bogor the City of Sport and Tourism. Itu menurut Pak Hari gimana? Ya, kalau menurut saya sih Bogor terutama ya, Ya, sangat potensinya sangat besar. besar. Tensinya besar Nah, sekali ya. tinggal kita sinergi antara pengusaha sama Investor, investor sama pemerintah, Pemerintah daerah. sama masyarakat setempat. ya, Bagaimana untuk angkat ini untuk lebih? ya mengolah, mengembangkan ya. Iya, karena Betul, betul. bahannya ada, bahannya udah cukup. Bahannya sudah Lebih, ada, tinggal lebih diolah. dari cukup. Iya. Ya, sudah lebih dari cukup, betul. Ya, itu juga Om Hari juga sangat senang ya dengan Ya. sekarang pemerintah itu yang khusus itu apa pariwisata mulai menggalakan. Mulai menggalakin. Iya. Oke. Ini menarik ya, mulai menggalakin maksudnya mungkin lebih aware, lebih peduli lagi ya sama Iya. potensi wisata di daerah khususnya Bogor bagian barat ini. Betul ya Pak ya? Tapi kayaknya lihat. mm-mm, Sayang ini kabut. kabut. Kalau nggak ini bagus banget. Apa? Sawah, View-nya kita ya. sini gunung-gunung. Gitu. Iya, sayangnya. Tapi ada bagusnya juga kita masih nemuin kabut kan. Betul. Jarang kita nemuin kabut. Karena sini masih di tengah hutan gitu. Iya. Betul. Awalnya dia. Nah, landscaper, sayang sekali di sini masih ada kabut, jadi kita tidak bisa melihat view ke bawah. Padahal indah sekali, mempesona Iya, sekali iya. ya.
atau mungkin kita kembali ke atas ya, takutnya hujan. Oke. Betul ya Pak ya? Ya kita kembali lagi. Di sana masih kita bisa lihat-lihat lagi ya. Oke. Ikutin terus landscaper. Oke. Ini Pak, berarti kita keluar dari villa pertama ke villa 2 ya? Iya, bukan keluar, areanya. Oh memang area ya, masih area. Sebelah jalan ya, tapi pintu gerbangnya ada pada Oh iya, masih satu wilayah ya? Satu wilayah, gitu. Terbelah sama jalan. Iya. Ini memang banyak peminatnya tuh biasanya dari keluarga kah atau company, dari perusahaan? Persentasenya lebih company. Ya, persentasenya 60-65. Nah ini yang istilahnya nih putih bagian blok timur nih, karena blok barat. Oh itu blok barat, ini timur. Ke sana bisa melihat matahari tenggelam. Oh iya. Nah ke sini matahari terbit. Oke, memang konsepnya matang sekali ya. Iya. Jadi semua sana ada penjurang, semua sana juga ke barat ada penjurang. Iya. Gitu. Tapi ini lebih terbuka ya? Iya. Iya. Om Arif punya bayangan, punya ini mimpi kayak mau bikin kayak di Cibodas. Oh, semacam gitu. Di Cibodas ya, iya. Kayak hamparan barang rumput, gitu ya. Kemarin punya pemikiran bisa orang pada makan lesehan gitu ya. Gitu. Menyatu dengan alam ya. Iya. Kembali ke alam. Kembali ke alam. Gitu. Ya, alamnya sini naik turun. Iya memang. Kalau ini nama villanya apa nih Pak? Nah ini yang besar ini Bougainville. Bougainville. Nah, sini nama-nama kembang. Oh di sini nama-nama kembang. Iya. Tadi nama-nama sungai, di sini nama-nama kembang. Nama kembang. Oke, menarik banget. Nah, oke Pak Angga. Nah turun. Kita turun. Ya. Nih Pak Hari, kalau di villa yang ini ada apa aja nih? Nah di sini ada berapa villa? Ada berapa villa Pak? Nah, di sini yang besar nih, ini bisa muat 40 orang. Oh. Ya, dia ada 6 kamar besar, terus ruang tengahnya besar, terasnya besar, dan langsung ada jurang. Langsung dihadapkan kepada jurang. Terus di bawahnya itu air terjun Cigamea. Air terjun Cigamea. Ya. Air terjun Cigamea. Nah, terus dilengkapi dengan ini kolam renang nih. Iya betul. Keluarga sama itu ada 3 glamping baru selesai. Glamping. Nah, itu kapasitasnya 7 orang sama 6 orang. 6 sampai 7 orang kapasitasnya. Dia ada 2 teras. 2 teras. Teras depan sini. Depan ada kolam. Ya, teras belakang ada jurang. Ada jurang. Jadi teras yang belakang tuh melayang. Oh. Nah, adu nyali. Waduh, saya penasaran banget sih gimana sih posisinya tuh bentuknya gitu. Iya, langsung ke jurang, dan kakinya udah melayang. Nah, rencana kemarin sini nanti ada rencana 2 lagi. Masih ada. Jadi keluarga di sini enak, main pada berenang. Betul. Mereka pada di sini. Ini ada restorannya sini. Sarapan juga, Ya, makan malam disediakan di makan sini. malam. Gitu. Ya, lebih ke keluarga, suasana rumah. Nggak, orang nggak merasa kayak di hotel, kayak di apa. Itu menjadi strategi Pak Hari untuk menarik minat ya para wisatawan, membuat resort Putih Mountain Resort ini sebagai rumah, sebagai rumah sendiri. Wow, keren. Iya. Jadi mereka yang datang ke sini bakalan balik lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan kita berusaha. Oke, landscaper, setelah ini saya dan Pak Hari akan ngobrol lebih banyak lagi. Tapi setelah ini saya akan ngobrol dulu tentang pariwisata di Kabupaten Bogor ini bersama Bapak Zainal. Jangan kemana-mana, karena kita mau siap-siap dulu ya Pak ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Landscape Bogor.
the beautiful city. Let's make your investment here and you will have the outstanding natural beauty and remarkable tourism. Join us and welcome to Bogor. Dan landscaper, bicara soal pariwisata di Kabupaten Bogor. Tak lepas dari sosok yang satu ini, Bapak Zainal Syafruddin, selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata di daerah Kabupaten Bogor, sekaligus Ketua dari ASITA, Asosiasi Travel Agent Bogor. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Syukur. Terlihatnya segar sekali Bapak ya. Alhamdulillah, karena memang udaranya sangat mendukung, Betul. nyaman dan sejuk, nikmat gitu. Kalau pagi di mesti alhamdulillah masih punya kabut. Masih ada kabut ya Pak ya? Masih kabut, Masih. enak, Tapi ya. enggak kedinginan nih Pak ya? Alhamdulillah. Enggak ya, sehat ya? Kemarin sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Tuh. Sebelum kita berbincang nih Pak, Ya. kira-kira apa nih oleh-olehnya dari Phuket, Thailand? Tahu saja. Iya, saya dengar informasi Bapak beberapa waktu lalu dari Phuket, Thailand, betul ya Pak ya? Ya, sebetulnya itu salah satu tugas. Oh tugas. Tugas dari Badan Promosi Pariwisata. Ya. Bupati memberikan tugas kepada Badan Promosi Pariwisata itu ada dua. Yang pertama, bagaimana caranya mengundang orang datang ke Bogor. Ya. Itu tugasnya. Kemudian yang kedua, setelah datang ke Bogor, bagaimana dia berlama-lama tinggal di Bogor. Supaya betah di Bogor Supaya itu di bagaimana Bogor. ya? Nah, ini tugas Ya. dari Badan Promosi. Nah, oleh karenanya Badan Promosi ini berpikir keras dengan teman-teman Ya. bagaimana caranya mengemas potensi wisata yang ada di Bogor ini. Oh, Gitu. so, jadi bukan sekedar liburan tapi tugas untuk mempromosikan Bogor ya Betul, Pak ya? Bogor. Kita bukan hanya ke luar negeri. Jadi ke luar negeri itu salah satu kenapa ambil luar negeri, karena memang di sana potensinya sangat kuat untuk datang ke Bogor. Termasuk juga kita ke luar provinsi, Betul. ke luar daerah. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau kami dari Badan Promosi, Mas Adi ya, Ya. berpromosi itu nggak di Bogor. Dari Bogor ya? Karena kalau kami berpromosi di Bogor, itu sama aja jeruk makan jeruk. Betul. Kan- Promosi Bogor di Bogor juga, ya sama aja ya. Jeruk makan jeruk. Jadi saya harus keluar Bogor. Betul. bagaimana mempromosikan Iya, Bogor. iya, setuju. Gitu. Pak sambil jalan-jalan boleh ya Pak ya? Iya. Ini sambil menikmati. Iya, betul. Ini keindahan alam. Kalau kompetisi tingkat internasional nih Pak, dinilai efektif untuk mempromosikan Betul. pariwisata di Bogor Barat ini ya Pak ya? Iya, Nah, iya. bagaimana kemudian penguatan keterpaduan Iya. event wisata olahraga dan eksplorasi untuk menjadi daya tarik wisata di sini Pak? Ini yang sebenarnya saya menarik. Saya sangat sependapat dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor itu membranding Kabupaten Bogor the City of Sport and Tourism itu kan. Iya. The City of Sport and Tourism ini adalah bagaimana memadukan satu kegiatan event olahraga supaya menjadi turis. Kalau seandainya ada event nasional, Iya. event daerah, regional, bahkan event internasional diselenggarakan di Bogor, maka yang datang itu bukan hanya atlet, Iya. tapi para komunitas di olahraga itu, Betul. kemudian juga keluarganya, mereka akan datang ke Bogor. Iya. Nah, kalau datang ke Bogor, berarti dia berwisata juga ke Bogor. Iya. Nah, ini yang perpaduan antara olahraga dengan pariwisata itu dikemasnya harus berbeda. Ada satu kunci dari Bupati Bogor brandingnya The City of Sport and Tourism ini harus disusul dengan satu paket wisata. Satu paket wisata. Nah, paket wisata kalau saya menyebutnya dengan teman-teman di Badan Promosi Pariwisata, paket wisata atlet. Nah, jadi kalau ada satu kejuaraan Iya. bersifat regional ataupun internasional, atlet boleh datang bermain bola di Bogor. Iya. Atlet boleh datang bermain para layang di Bogor. Boleh datang ke sini bermain golf, bermain arung jeram. Tapi setelah dia
berolahraga dia harus menikmati alam. Betul. Keindahan alam, bisa city tour, bisa makan yang enak. Iya, kuliner Kulinernya ya. Benar. enak loh. Kalau di Bogor itu kulinernya udah banyak banget ya Pak ya. Banyak dan Banyak banget. nikmat. Coba bisa kita lihat, ada laksa Bogor, Laksa Bogor, ada toge Bogor, toge Bogor, toge Kita- goreng betul. toge goreng. Kita punya talas Bogor. Talas Bogor itu paling identik ya Pak ya. Kita punya macam-macam, punya oleh-olehnya. Iya. Oleh-olehnya juga dari oleh-oleh dari masyarakat Bogor yang dibuat di Bogor. Ini yang kemasan yang harus dibuat menjadi paket wisata itu tadi. Iya, setuju Gitu. betul Bapak. Iya. Kalau dari sisi lainnya Pak, Iya. dari branding Bogor di City of Sport and Tourism ini tuh Iya. perkembangannya sudah sejauh mana sih Pak? Ya ini baru Berjalan berjalan satu satu ya? tahun Satu kemarin The City of Sport and Tourism ini, dan realisasinya sekarang sudah menunjukkan prospek yang cukup bagus. Yang pertama, dinamika kegiatan olahraga di tingkat nasional yang diselenggarakan di Bogor, event-event itu diselenggarakan. Kita kemarin event untuk SEA Games SEA itu Games, di betul. Bogor. Di Bogor. Kejuaraan nasional berbagai cabang olahraga olahraga di sudah Bogor juga. dilaksanakan di Bogor. Iya. Ini sudah mulai ada perkembangan. Kenapa? Karena memang fasilitas untuk kegiatan olahraga di Bogor ini cukup mumpuni, cukup banyak dan berstandar internasional. Om Adi tahu itu stadion yang di Pakansari Cibinong. Pakansari Cibinong, iya. Itu nomor 14 di dunia loh. Terbaik. Terbaik 14. di dunia. Wow. Itu sport tourism. Padahal di Bogor orang nggak tahu. Iya betul Orang betul. nggak betul. tahu kenapa harus jauh-jauh Bogor. Kita juga punya ya, Pak. Kita punya. Nah oleh karenanya kita punya lapangan golf. Iya. Ada 11 lapangan golf itu juga berstandar internasional. Kita punya para layang itu Para yang layang. cukup indah, dan mereka atlet-atlet para layak itu juara dunia. Juara dunia semua ya pasti. Jadi apa sih yang kurangnya potensi Betul, wisata betul. dan potensi olahraga yang ada di Bogor? Itu yang apa kita coba explore dari Explore, sana betul, untuk betul. pengembangan pariwisata. Kalau soal kaleidoskop nih Pak, apa saja sih kaleidoskop Badan Promosi Pariwisata di daerah Kabupaten Bogor ini sampai saat ini Pak? Yang pertama itu tadi kita ingin mengupayakan bahwa badan promosi itu bagaimana mengundang orang, bagaimana datang. Berbagai kegiatan kita lakukan. Yang pertama kita branding Bogor. Branding Bogornya dulu ya Pak? Kita branding Bogor, kaleidoskop itu kita sebarkan ke berbagai daerah, ke masyarakat luas, baik di luar provinsi maupun di luar negeri, bahwa ini loh Bogor the City of Sport and Tourism. Iya. Nah itu kaleidoskop kita yang kita lakukan, menyampaikan. Kemudian yang kedua, kita membuat paket wisata. Paket wisata. Iya. Paket wisata apa? Kalau kita datang ke Bogor itu bisa 3 hari 2 malam, Ya. bisa 4 hari 3 malam. Malam. Kemudian bisa one day tour. One day tour juga One day bisa tour ya? kita bisa di Bogor, mau ke mana? Sehingga orang bisa menikmati Bogor ini dengan mudah. Jadi kalau ada paket wisata itu kan datang enak. Ya. Nah, yang ketiga baru kita selling. Saling. Lah menjual. Yang sellingnya ini para pengusaha, Iya, betul. pelaku betul. pariwisata, Pelaku ada pariwisata. travel agent, ada hotel, ada destinasi wisata seperti kita yang Iya, ada di iya. sini. Dia jual tuh harganya berapa, ininya berapa, sehingga lama-lama dengan kaleidoskop yang sudah kita lakukan itu tuh. Nah, cara lain kegiatan kita selain kita dengan tadi branding Bogornya. kemudian, branding Bogornya, kemudian juga Paket kita wisata. paket wisata dan kemudian kita juga mendatangi. Jadi kalau kita mendatangi pasar. Oh, pintu gerbangnya orang luar negeri datang ke Indonesia itu di mana sih? Batam. Batam. Ya, Kita Batam. coba datangi Batam. Bagaimana dari Singapura, dari Malaysia mereka datang ke Batam supaya juga sekaligus mereka dari Batam. Betul. Karena sementara ini kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, orang belum tahu persis di mana Bogor. Untuk Ini. aksesnya. Satu Tempat. akses, jangankan akses, kadang-kadang Bogor itu di mana nggak tahu. Padahal
presiden kita berdomisili di Bogor. Betul ya. Iya kan? Betul. Orang kalau kita datang ke luar negeri khususnya orang Singapura, Iya. karena kita ingin tarik orang Singapura datang ke Bogor. Iya. Ingin orang Malaysia datang ke Bogor, orang Thailand, orang Kamboja, Filipina, khususnya Asia Pasifik, Iya. itu supaya datang ke Bogor. Nah, mereka nggak tahu, ternyata Bogor itu hanya 60 km dari Jakarta. Iya. Mereka bertanya, where is Bogor? Iya. Iya kan? Iya. Nah, makanya ini tugas dari Badan Promosi menyampaikan supaya tahu. Jadi mereka itu datang ke Bogor bukan hanya ke Bali, Jakarta saja, Bali saja. atau ke Bandung, tapi Bogor yang lebih Bogor dekat juga. dengan Jakarta. Ini yang kita Coba kita tugaskan, perkembangkan ya. perkembangkan kepada mereka. Betul. Baik Pak, kalau melihat kerjasama dan terobosan itu, Bapak selain telah menjadi anggota resmi dari TPO, Tourism Promotion Organization, Betul. ada terobosan apa lagi nih Pak? Jadi memang di dalam rangka kita mengembangkan, mengeksplor Bogor ini, tidak bisa sendirian. Betul. Nggak bisa hanya Bogor sendiri, itu akan high cost. High cost, ya. Tinggi. Benar. Nah, oleh karenanya pemerintah Kabupaten Bogor itu masuk di dalam TPO. Iya. TPO itu adalah satu organisasi tentang promosi tourism di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik. Namanya TPO, Tourism Promotion Organization. Nah, ini beranggotakan 139 kota di 10 negara. Wow. Nah, jadi kalau kita berpromosi untuk 10 negara dan 139 ini, kita titipin aja ke TPO. Oh gitu. Jadi dia akan sebar informasi itu akan sudah tersebar di 139 kota. Itu TPO sebagai upaya terobosan di dalam rangka promosi gitu. Oh iya. Tapi kalau melihat dari berbagai macam negara gitu, peta persaingan pariwisatanya itu bagaimana Pak? Persaingannya cukup tinggi. Cukup tinggi ya, jelas. Kalau negara Singapura dia selalu berupaya bagaimana orang transit di Singapura. Betul. Malaysia dengan gencar dengan programnya Visit Malaysia dan lain sebagainya. Kemudian itu di luar negeri, Thailand juga sama. Mereka bersama-sama memacu. Kemudian di dalam negeri sendiri, Sumatera Barat mereka juga berpacu. Bandung, kemudian Sukabumi yang tetangga kita. Tapi kita Bogor gak mau kalah. Selain kita masuk ke TPO, kita juga mengembangkan sayap-sayap lagi untuk menjadi jaringan networking itu dengan Asian Tourism Sport Tourism. ASEAN Sport Tourism. Jadi ada asosiasi itu. Kita ada itu khusus ASEAN. Saya masuk coba di sana dan Bogor sebagai Vice President. Sehingga kita punya keleluasaan gitu. Jadi Vice President daripada Asosiasi Sport Tourism di ASEAN. Di ASEAN ini. Jadi kita sudah mencoba, kita ada kegiatan nanti ada turnamen olahraga, terbang para layang, kemudian turnamen-turnamen yang lain yang bersifat tourism. Nah ini yang dilakukan, ini satu terobosan-terobosan yang kita lakukan selain kita mendekati bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi atau komunitas pariwisata di berbagai daerah dan di berbagai provinsi. Iya, betul Pak. Baik Bapak, mungkin nanti kita setelah ini di segmen selanjutnya kita akan ngobrol lagi lebih banyak, tapi bersama Bapak Hari Kapri. Gitu ya Pak. Tapi mungkin lebih enak kita sambil duduk dan nyantai-nyantai ngopi ngeteh gitu ya Pak ya. Terima kasih. Pak. Saya diundang di mudah-mudahan saja dengan ketemu kita dinamika pariwisata di Kabupaten Bogor lebih berkembang. Semoga ya Pak ya. Baik, terima kasih. Mari, Pak Mohon saya nanti ketemu ya di sana ya. Siap. Baik, landscaper, jangan kemana-mana. Setelah ini kita bakalan berbincang dengan dua narasumber sekaligus, Bapak Hari Kapri dengan Bapak Zainal. Tapi setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Landscape Bogor. Hi, I'm Adi Yasin, region of Bogor. Bogor, which is located in West Java, Indonesia, is famous with its outstanding natural beauty and remarkable tourism. And don't forget, Bogor becomes the friendly city to make investment. The city will make you always happy and joy.
let's invest and travel to Bogor, the city of sport and tourism. Bogor, the beautiful city. Let's make your investment here and you will have the outstanding natural beauty and remarkable tourism. Join us and welcome to Bogor. Area of 2.9778 square kilometers with a population of more than 5.8 million people spread across 40 sub-districts and 435 villages and wards makes Bogor Regency the most populous region in Indonesia. Bogor Regency never stops making changes. Infrastructure development continues. Human resources continue to be pushed forward and compete. Bogor Regency becomes a friendly city to invest, rich in colors of diverse cultures presenting a million feelings. Magnanimity to respect diversity is the power to unite to build and pursue mutual prosperity. Bogor Regency in West Java Province, Indonesia is famous for its special natural beauty. This cool region becomes a tourist area with a series of charms, carrying the branding of the city of sport and tourism, supported by 11 international standard golf courses surrounded by exquisite panorama are here. Magnificent international class Pakansari Stadium, Sentul International Circuit, adventure, and paragliding. This tourist attraction located at Puncak Bogor, in addition to offering an extraordinary sensation of flying in the air, it also presents a cool and lovely natural beauty. The tourist destinations being developed are Pongkor National Geopark, becoming a national strategic tourism area, and many more. Bogor always gives its own pleasure from the beautiful panorama, strong culture, appetizing culinary, and friendly society. On the other hand, the magazine farmers of Bogor Regency also shows their quality. The farmers are able to produce expert quality product and carry the name of Bogor Regency to foreign countries as one of the best mangosteen producing regions in Indonesia. The magazines from the farmers' plantation in Bogor Regency have successfully penetrated the international market. And for coffee lovers, toilet lovers, this Bogor coffee currently has got a special place in Europe. Yes, it's time to enjoy various flavors of the coffee of the Bogor farmers, processed through the hand of reliable barista. Absorb its aroma and taste, its appetizing taste. Bogor Regency will spoil you with a smile and happiness. This is the region which offers beauty. Baik pemirsa, perkembangan pariwisata di Kabupaten Bogor ini setiap tahunnya semakin meningkat. Bahkan saking menariknya industri ini, di masa depan peluangnya sangatlah menjanjikan. Seperti yang sudah saya janjikan di awal, sekarang saya sudah bersama Bapak Hari Kapri selaku owner dari Putih Mountain Resort. Halo Pak, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak ya? Syukurlah. Dan bersama Bapak Zainal selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata di Kabupaten Bogor. Pak Zainal, apa kabar Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Syukurlah. Senang sekali saya di sini bisa duduk bersama para tokoh yang luar biasa ini ya. Pertama saya langsung ke Pak Zainal dulu ya Pak ya. Mangga. Pak, boleh dong sedikit dideskripsikan tentang resort ini? Terima kasih.
Mas Adi. Ya. Saya bersyukur bisa ketemu dengan Om Hari. Om Hari Kapri ini, siapa sih orang yang nggak kenal Om Hari Kapri? Iya betul, setuju. Pada di eranya, Indonesia ini benar-benar kagum terhadap Om Hari Kapri. Betul, betul. Pada saat itu di dunianya lain. Iya, iya. Sekarang saya bersama-sama bisa menikmati resort yang beliau miliki, Putih Resort ini. Nah tentunya saya bersyukur perjalanan Jakarta Bogor itu hanya 60 km. Iya betul. Ditambah Bogor ke Pamijahan di sini diperkirakan sekitar 30 km. 30 km. Tidak jauh dari Jakarta. Betul, betul. Kalau memang perjalanan memang penat karena ada traffic, ada gangguan lalu lintas. Tapi setelah sampai di sini, alhamdulillah tidak kalah nikmatnya dengan daerah-daerah lain. Tidak kalah nikmatnya dengan destinasi lain. Terima kasih Om Hari telah menemukan tempat ini yang cukup baik, yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Luar biasa ya. Betul. Kalau ke Bapak Hari nih Pak, posisi Kabupaten Bogor ini dalam industri pariwisata saat ini nih semakin diperhitungkan ya Pak ya. Nah Pak Hari sejak mendirikan Putih Resort ini, apa sih yang menjadi catatan penting Bapak untuk perkembangan ke depan? Misalnya. Ya, saya ini mundur sedikit ya. Saya awal masuk daerah sini 2006. Ya. Cuma saya bikin villa sendiri untuk pribadi. Tapi saya melihat sangat luar biasa potensinya, terutama di ini ya. Padahal daerah Bogor banyak sekali tempat-tempat. Saya melihat, saya nggak ada basic itu. Bisnis begini nggak. Pembisnis tidak ada sebenarnya. Cuma jatuh cinta sama daerahnya. Jatuh cinta daerahnya. Karena melihat peluang juga ya. Sejuk, naluri bisnisnya ada. Saya orang Minang. Ya, naluri pedagang. Naluri pedagang dan naluri bisnisnya kuat. Saya, kenapa saya nggak bikin resort wisata gitu ya? Karena di sini ada lengkap ada banyak air terjun, ya, ada air panas, alam, ya, ada kawaratu, ada hutan pinus, yang buat orang Jakarta atau orang kota-kota besar ya itu yang dicari. Dan ketinggiannya di sini hampir 1000 nih Pak, ini 960 di atas laut, jadi cukup sangat memang sejuk ya. Sejuk, Strategis lah Pak ya untuk menjadi objek wisata gitu. Betul. Kalau berbicara soal perkembangan nih Pak, kita pasti tidak akan jauh dari fasilitas, akses. Itu untuk ke Putih ini bagaimana Pak? Ya dari Bogor sendiri ya, seperti Bapak tadi bilang nggak terlalu jauh. Ya nggak terlalu jauh. Cuma ya infrastruktur itu yang kita harap dari pemerintah daerah ya. Di sini cepat sekali. Betul. Dan tamu-tamu yang ke sini semuanya bilang aduh jalannya. Tapi kalau udah sampai yang seperti Bapak tadi terbayarkan semuanya. Lepas. Betul. Padahal kesal, ada yang pengen pulang Pak. Saya bilang pengen balik aja. Gitu, cuma nggak enak. Sama teman apa, tapi sampai sini ternyata sampai sini nikmat bisa. Semuanya ada di sini. Semuanya memuaskan. Lalu nih Pak, untuk Pak Hari lagi nih Pak, dari industri pariwisata yang ada, masyarakat biasanya akan merasakan secara langsung nih Pak efeknya, baik secara material ataupun lainnya. Secara ekonomi tentunya Pak. Terbuka peluang kerja baru, apakah ini yang dilakukan Bapak untuk warga sekitar di sini? Saya jujur saya bilang, bikin usaha sini di daerah ya Pak ya, itu penuh. Ya halangan perlu apa ya? Dinamika, betul. Dinamikanya tinggi ya. Saya berani, ambil keputusan, karyawan saya 100% orang sini.
100% asli. 100% di sini. Penyerapan tenaga kerja bagus. Ada berapa kalau boleh tahu Pak? 30 lebih, 30 orang. Iya. Ya cuma ya itu, kita harus yang sabar, mendidiknya. Malah kita kepingin bikin dapatkan ini Pak, trainer-trainer untuk perhotelan. Perhotelan. Cuma karena sini jauh ya, nggak gampang juga datang. Akses ya, betul. Gitu. Nah, terus juga masyarakat juga, ya kita libatkan terus perkembangan ke depan, kita infokan sama mereka. Ya ada perkembangan gitu, ke depan ada perkembangan. Harapannya sangat besar, Pak. Ya, mudah-mudahan itu harapannya besar. Ya, betul, Pak. Lalu untuk Pak Zainal nih, Pak. Kalau melihat di beberapa kawasan gitu di negara luar seperti Malaysia, Singapura atau negara tetangga kita gitu Singapura mampu menciptakan destinasi wisata yang kelas dunia gitu, internasional. Betul. Nah, mungkin saja ada yang tidak seindah di Kabupaten Bogor ini, gitu Pak. Hal apa yang Bapak lakukan nih untuk mendorong perkembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Bogor ini, Pak? Mas Adi dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya Om Hari nih, Kabupaten Bogor itu sudah menetapkan dan sudah ditunjuk secara nasional bahwa Bogor Barat itu menjadi geopark nasional. Geopark nasional itu geopark Pongkor. Pongkon, ya. Itu terdiri dari 15 kecamatan. Salah satunya adalah Pamijahan yang Om Hari tempati sekarang di sini. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, bahwa Kabupaten Bogor sejak 20 tahun yang lalu itu sudah mengembangkan Gunung Salak Endah sebagai objek wisata. Iya, betul. Ya, itu Gunung Salak Endah. Salah satunya jalurnya memang yang dapat oleh Om Hari ini. Jalannya untuk menuju ke Gunung Salak Endah. Tentunya investasi oleh pemerintah 20 tahun yang lalu itu terus-menerus dilakukan. Kalau tadi Mas Adi menanyakan di luar negeri bisa lebih bagus, bisa lebih berkembang, lebih potensial. Sebenarnya ada kesalahan di kita yang perlu kita sempurnakan bersama. Apa tuh Pak kira-kira? Jadi kalau menurut filmnya Mas Hari dulu tuh salah urus. Salah urus. Oh iya. Kita ingin mengembangkan satu kegiatan, mengembangkan satu khususnya destinasi wisata ataupun objek-objek wisata yang ingin kita kembangkan. Yang pertama orang tuh harus mengenal dulu. Mengenal, ya. Orang gimana mau datang kalau nggak kenal? Betul. Nah oleh karenanya dulu 20 tahun yang lalu Kabupaten Bogor nggak punya branding. Orang datang Bogor kota hujan. Betul. Ngapain datang ke kota hujan? Iya. Ya. Akhirnya salah urus. Nah oleh karenanya Bupati, khususnya saya terima kasih Bupati yang sekarang Pak Ade Yasin dengan Ibu Ade Yasin dengan Pak Iwan Setiawan. Saya bersyukur concern terhadap kepariwisataan ini cukup tinggi. Beliau yang pertama adalah membranding Kabupaten Bogor menjadi the city of sport and tourism. The city of sport and tourism. Sehingga orang berpikir sekarang kalau the city of sport atau the city of sport and tourism, orang berpikir gua mau pariwisata ke Bogor. Yes. Kalau dulu gimana ngomong orang mau pariwisata, dibuat aja Gunung Salak Endah dengan bermiliar ratusan miliar. Gak ada hasil. Betul. Nah oleh karena sekarang kita coba Bupati ini membranding dulu. Dan branding ini ke depan kalau Mas Adi tadi menyampaikan kenapa di luar negeri bisa, saya yakin 3 tahun yang akan datang Bogor melebihi yang luar negeri. Yakin saya. Betul. Kenapa? Karena yang pertama branding. Yang kedua iklimnya sejuk. Iya. Pemandangannya indah, hijau asri, gitu segar, kan. Asri, segar, nikmat. Iya. Yang terakhir yang mungkin bisa dijangkau oleh orang-orang luar, Bogor, Indonesia murah. Ya, kita mau makan murah, ya. Kita mau nginep murah, betul. Kita mau apa-apa murah, hospitality-nya ada. Nah, aja ini yang mungkin. Kalau Bupati sudah membranding the city of sport and tourism, tinggal kesiapan aparat dari mulai
dinas pariwisata, mulai camat sampai kepala desa itu harus menyadarkan masyarakat menjadi sadar wisata. Betul. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Hari, dinamika rakyat untuk membantu mengembangkan kepariwisataan itu sadar wisata. Kalau ada tamu, kalau dalam kayak selamat pagi, wilujeng siang, menegur. Jangan masing-masing. Dengan datang ditegur itu senyum, aduh si tamu enak. Betul. Yang tadinya datang hanya ingin melihat aja, gua bermalam. Iya kan? Seperti di rumah sendiri gitu ya. Akhirnya terasa betul. di rumah sendiri. Nah, betul. Kemudian setelah masyarakatnya bagus, maka tamu-tamu akan datang, akan banyak berkembang, dan akhirnya kita tidak akan kalah. Betul, kalau tadi Om Hari disampaikan bahwa kita ini perlu ada kerja bareng. Saya kira kalau sudah pemerintah bersama-sama hadir di dalam kegiatan kemasyarakatan, kemudian berpadu dengan para pelaku pariwisata, maka masyarakat juga akan bersama-sama menikmati. Infrastruktur akan bersama-sama dipikirkan. Nggak mungkin Om Hari ke sini, ke Pilaja, jalan rusak, nggak mungkin dia diem. Pasti minimal usul. Setelah usul pemerintah, paling tidak kalau di sini rame tamunya, ya paling tidak yuk, sok saya kasih semen, saya kasih pasir, pasti nambah-nambah. Akhirnya akan bersama-sama. Nah ini itu. Memang Mas Adi, saya pernah ketemu dengan satu pengelola homestay. Saya kebetulan di sisi lain sebagai Badan Promosi Pariwisata, tapi di sisi lain sebagai Ketua ASITA, Asosiasi Travel Agent. Nah, saya coba membawa teman-teman para pelaku pariwisata untuk berangkat ke Pahang. Waktu itu saya bawa juga dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor, Mbak Mei. Saya bersama-sama dibawa ke Pahang untuk melihat ke sana. Ternyata ada homestay satu kampung bisa 30.000 orang wisatawan datang. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun 30.000 orang. Wow. Satu kampung loh. Kalau satu kampung 30.000 orang datang, maka peredaran uang di situ akan besar. Betul, setuju. Satu orang berapa? Masuk dia bayar homestay, bayar hotel atau bayar penginapan, bayar makan, belanja, minum, oleh-oleh. Dan ini yang perlu kita lakukan ke depan, dan ternyata di dalam pengembangan ini kalau khususnya ke Putih Resort ke sini, termasuk juga di destinasi lain di Kabupaten Bogor, ada 3 unsur yang harus ada. Ada 3 unsur ya Pak ya? Yang pertama orang datang what to see. What to see? Apa sih yang dilihat? Betul. Nah, setelah what to see, ini enak, bisa dilihat pemandangan hijau. What to do? Apa yang bisa dilakukan di sini? Setelah dia datang, apa dia harus diam aja melihat pemandangan? Tidak. Di sini ada curug. Dia bisa jalan ke curug sambil walking, jalan kaki, olahraga ke curug. Dia sambil olahraga lagi datang ke air panas. Lengkap di sini. Setelah air panas, dia bisa jalan kalau ada lagi jogging. Bisa ada ke Kawah Ratu. Itu kan dekat. Atau bisa off-road di sini. Bisa mountain bike di sini. Ini udah spot tourism. Digabungkan. Sudah sangat lengkap ya Pak? Sudah sangat lengkap. Itu what to do. Yang ketiga, what to buy. What to buy-nya apa yang dibeli. Kalau sudah datang ke sini, kemudian tidak ada yang jualan pisang goreng. Tidak ada yang jualan makanan lokal. Iya kan, kalau di sini ada makanan lokal, getuk lindri, misalnya. Buras, papais, atau apa. Itu kan what to buy. Setelah itu kan untuk rakyat. Uangnya juga ke rakyat, bukan untuk ke Om Hari, bukan untuk yang punya hotel, tapi uangnya dia beli untuk rakyat. Kemudian apalagi punya keterampilan. Kalau saya biasa bersama-sama dengan IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Nah, IWAPI ini dia mengembangkan masyarakat untuk membuat keterampilan-keterampilan. Nah, sehingga menjadi oleh-oleh. Dari industri di sini, dari akar-akaran, dari macam-macam, dia kemas menjadi minuman, jadi oleh-oleh. Jadi what to buy-nya bisa berbentuk makanan kuliner dan bisa untuk oleh-oleh. Itu jadi what to see,
what to do, dan what to buy. Nah ini dua yang sudah terpenuhi di sini. What to see, what to do. Tinggal kita harus kembangkan what to buy. What to buy-nya saja ya. Sekarang Mas Adi pulang dari sini mau bawa apa? Saya mau bawa oleh-oleh di sini tuh Khas ya. yang khas ya. Iya, apa itu? Apa ya? Nah, Kerupuk ya besok mungkin. setahun dia akan datang, yakin Om Hari akan mengembangkan rakyat dengan Iwapi. Bagaimana waktu bayinya? Betul, betul. Yakin saya itu. Ya, nanti ada galeri sedikit kecil di sini. Bukan galeri ya, apa istilahnya? Counter. Jadi waktu bayi itu orang datang enak nanti. Itu. Jadi kita jangan terlalu orang lain bagus kok kita nggak bisa. Kita bisa. Dan ke depan lebih bisa, yakin saya. Betul. Ya. Bahkan lebih bagus Tapi mungkin ya. bagus. Tapi perbandingan kita harus lihat mereka itu bagaimana. Itu Pak Aldi. Kalau dari Pak Hari sendiri bagaimana Pak? Untuk apa nih? Ya yang tadi dibahas itu soal perkembangannya bagaimana mendorong pariwisata. Iya. Ini berusaha di sini sama tokoh-tokoh masyarakat sini. Saya sering undang mereka, sering memang kita kalau malam-malam suka ngumpul, suka tukar pikiran. Ya, tukar pikiran. Sharing. Ya saya kasih motivasi mereka. Bahwa tadi yang Bapak tadi bilang, betul. Daerah wisata itu gimana sih orang untuk betah, ya kan? Untuk orang datang, bayangin ya, orang datang jauh-jauh bawa uang loh. Nah, orang datang bayar. Kalau nggak dapat antara bayar, cuma sekali dia datang, nggak mau datang lagi. Tak berulang. Betul. Tapi kalau masyarakatnya sudah sadar, ya itu saya bilang banyak senyum, ya ramah tamah. Ya kalau seperti itu tamu merasa kayak di kampung saya sendiri, ini keluarga saya sendiri, Nyaman. Nyaman gitu. Terus kebersihan, saya bilang, saya ini terus sama tokoh-tokoh masyarakat saya, kebersihan lingkungan, terus keamanan. Kalau orang udah dapat senyum, ramah tamah, dapat kebersihan, ya, dapat keamanan, orang tempatnya udah semuanya ada, kasih Tuhan kok. Betul. Siapa nggak mungkin mau bolak-balik, pasti bolak-balik. Itu makanya saya Om Hari berani lebih duluan investasi di sini. Investasi di sini. Gitu. Ya itu kita harapin ke depannya. Betul yang tadi Bapak bilang harus ada ini sama-sama. Kerjasama ya. Gitu. Kalau kita kan nggak ada daya sejauh itu. Paling yang tadi Bapak bilang betul. Kita kalau ada jalan rusak, saya suka, ayo bikin betulin, ayo. Kerja bakti, gotong royong. Iya kan akhirnya bahannya gitu. Kan nggak mungkin kita bisa bangun jalan. Betul, bisa. Jalan udah urusan pemerintah. Tapi kalau sedikit-sedikit ya kita sama-sama. Itu yang kita lakukan. Kalau dari Pak Zainal lagi nih Pak, balik lagi. Apa saja sih yang sudah dilakukan dari Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor ini? Nah, kita ingin seluruh destinasi wisata itu bisa dikunjungi oleh masyarakat, bukan hanya oleh orang Bogor, tapi orang luar Bogor dan orang luar negeri. Karena kalau saya berpikir, kalau orang Bogor datang ke tempatnya di Bogor juga, itu jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Karena dia dari Bogor datang ke sini, dia bekal. Dia bawa minum sendiri, nggak jajan. Tapi kalau kita datang dari luar provinsi, dari Jakarta, dari Bandung, datang ke sini, nggak mungkin dia bawa air. Nggak mungkin dia bekal. Pasti dia beli di lingkungan di sini. Ini rakyat yang enak. Nah, usaha yang sudah kita coba lakukan adalah membuat paket wisata. Paket wisata. Jadi paket wisata ini, kalau kita kebetulan kita di Putih sekarang, jadi Putih Resort ini dibuat paket wisata 2 hari 1 malam. Sebelum ke Putih Resort, dia mampir dulu ke Curug. Curug di sini ada beberapa. Jadi Curug yang pertama, kemudian mampir dulu. Nanti sore dia baru masuk ke Putih. Putihnya, iya. Di si Putih di sini disambut oleh rakyat sekitar tadi. Malam hari ada kesenian. Kesenian dari sanggar seni yang ada di lingkungan paket wisata itu. Jadi rakyat lingkungan itu ikut hidup. Saya lihat tadi saya diundang makan siang di Om Hari, tempatnya cukup enak. Enak gitu. Jadi kalau ada
pertunjukan kesenian sambil kita datang welcome drink. Iya. Welcome drinknya bisa jeruk-jeruk dari sekitar, lemon choy apa Iya, ya. iya, iya. Ya. Nah itu paket wisata. Balabari. Paginya kita bisa bawa keliling lagi dengan olahraga. Oh, iya. Kemudian kita bisa lagi mau ke Gunung Salak Endah atau mau mancing atau mau mana. Kemudian siangnya makan siang lagi bareng, baru dia pulang lagi ke bawah. Jadi cara menjualnya itu berbentuk paket wisata. Iya. Jadi tidak hanya jual putih, tapi kita jual juga lingkungan. Sehingga pada saat kita jual keluar itu melalui travel agent, kebetulan saya kapasitas sementara ini jadi ketua travel agent di Bogor. Oh, iya. Ada 137 travel agent. Wow. Jadi kita bisa bagikan itu paket wisata itu ke Iya. ke travel travel agent agent, supaya dia bisa bawa tamunya dengan paket. Karena kalau dengan paket keuntungannya travel agent juga hidup. Kemudian ini. Nah, tapi bisa juga dengan digital. Nah, digital ini sangat dahsyat. Jadi apa yang dilakukan oleh Om Hari, oleh para pelaku pariwisata itu jangan segan-segan membuat video. Jangan segan-segan membuat film. Jangan segan-segan membuat ini informasi. YouTube, kemudian dia FB, Instagram, Sosial media, lain, sosial media lakukan itu. Betul. Blast. Nah, mereka juga akan datang ke sini. Iya. Jadi perpaduan antara konvensional dengan travel agent dengan masa kini digital itu harus. Saya kasih contoh. Ini yang coba kita kembangkan dengan paket wisata. Dulu lapangan golf siapa sih yang seneng? Orang hanya tahu lapangan golf. Betul. Ya. Iya. Lapangan golf di Bogor ada 11 Om Hari. Om Hari dulu waktu muda main golf. Ada 11 kalau orang golf hanya golf aja. Sekarang saya bikin kemasan golf dengan atraksi seni dengan UMKM. Jadi mereka beli paket. Paket itu udah termasuk untuk golf. Termasuk dia bisa atraksi seni, nonton, pulangnya bawa oleh-oleh. Bayarnya 1 kali. Nah ini kita kemas. Iya, betul. Nah, saya mencoba menjual dengan digital, dengan medsos, juga dengan travel agent. Pernah datang 1.500 orang. Dahsyat. 10 lapangan shotgun sekaligus. Nah ini ternyata kalau kita juga objek wisata destinasi di sini terus menerus kita coba kembangkan dengan paket wisata. Jadi kuncinya juga salah satunya paket wisata. Maka ini akan lebih cepat berkembang, tamu datang. Jadi yang disebut berkembang itu tamu banyak datang. Betul. Bukan berkembang ini lampunya bagus. Tapi kalau tamu kagak datang ya nggak berkembang. Iya. Jadi ini ukurannya adalah tamu yang datang supaya datang dan berlama-lama di sini. Iya. Itu Mas Adi. Oke Pak, Pak Hari, Pak Zainal, terima kasih. Terakhir nih Pak, saya pengen ada statement dari Bapak Hari dan Pak Zainal. Mari sama-sama untuk mengajak para wisatawan untuk datang kemari. Itu. Silakan Pak, dari mulai Pak Hari atau Pak Zainal? Pak Zainal dulu mungkin ya. Oh Pak, kalau saya pertama ada 2 saya minta. Yang pertama kepada pemerintah, kepada Bupati. Kalau Bupati sudah mencanangkan the City of Sport and Tourism, maka ini harus dilengkapi dengan satu komite percepatan. Karena Bupati ini the City of Sport and Tourism beberapa dinas terkait. Ada dinas pariwisata, ada dinas pemuda dan olahraga, ada dinas UMKM, dinas perdagangan. Ini jangan masing-masing. Jadi harus ada komite yang mempersatukan sehingga gerakannya untuk menuju ke pariwisata dari 4 instansi ini akan lebih terpadu. Ini untuk Bupati. Nah untuk masyarakat sama dengan Om Hari, ayo kita sama-sama meningkatkan kesadaran sadar wisata. Sadar wisata. Ya. Nah, jadi sadar wisata itu kalau masyarakat ramah, selamat datang atau bersama-sama ada tamu itu dianggap biasa. Dan jangan sekali-kali kalau jual pisang yang biasanya kita jual 10.000 satu sisir, karena ada tamu dijual 20.000. Nah itu Aji Bungpung. Celaka, bunuh diri. Jadi biasa aja. Jadi kalau biasa dagang papais harganya 2.500, dia 2.500 saja. Kalau pisang, nah, jadi sadar wisata diantaranya itu supaya sama-sama dan masalah keamanan sependapat tadi ya kita pelihara sama-sama. Karena pariwisata ini kalau berkembang
maka roda ekonomi masyarakat akan lebih berkembang dengan baik. Betul, Gitu, setuju. Mas Adi ya. Ya. Terima kasih Pak Hari, Pak Zainal sudah. Siap. Ada mungkin masukan dari Pak Hari? Oke. Kalau dari saya sebagai pengusaha di sini ya Pak ya. Ya. Sebenarnya udah bukan pengusaha di sini, udah warga di sini sama. Udah warga Sudah jadi sini. warga sini ya. Kalau harapan untuk tamu-tamu untuk ke sini, saya sudah yakin banget. Ya. Grafik tiap Ada ya peningkatan. Tiap tahunnya meningkat ya, pesat, Pak. signifikan ya. Ya, yang saya cuma coba untuk lebih menghimbau ke pemerintahan ya, untuk infrastruktur. Karena semua tamu yang datang ke sini pasti bilang, waduh jalannya ya. Ya jalannya ya. Macet gitu ya. Bus besar Pak. Ya. Apalagi kalau udah company kan pasti bus. Pakai bus, ya. besar. Nah, Betul. waduh gimana kita katanya. Soalnya kalau ada bus yang besar itu selisih jalan udah susah. Nggak bisa. Gitu. Satu aja repot. Ya. Kalau umpamanya itu bisa dipercepat, saya yakin nggak akan kalah sama puncak Pak. Mungkin bisa lebih. Karena daerah baru ya Pak. Gitu. Justru mengalihkan macet ke puncak. Ya, alamiah sekali di sini. Di puncak mana ada, nggak punya air panas, ya kan? Nggak punya curug yang banyak, cuma dingin aja. Sini juga ada semua. Kalau di sini ada juga negeri di atas awan. Ternyata kita bisa negeri bisa negeri. Iya punya ya Pak. Iya. Bukan Suraja aja. Betul. Ya, coba itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Hari, Pak Zainal sudah memberi kesempatan saya untuk berdialog yang sangat menarik ini ya. Terima kasih. Semoga perkembangan pariwisata di Kabupaten Bogor ini kita semakin maju, semakin berkembang, semakin bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Amin. Terima Pak, kasih. saya habis ini saya mohon izin untuk menikmati resort ini ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekian teman-teman dialog kita hari ini bersama Bapak Hari Kapri dengan Bapak Zainal. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya akan jalan-jalan di sekitaran resort ini. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Landscape Bogor. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 13.466 lebih gugusan kepulauan yang tersebar. Kondisi geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa membentuk keunikan di setiap jengkal wilayahnya. Diapit oleh dua samudra yang membentang luas, membuat Indonesia kaya akan hasil lautnya. Inilah Indonesia, rumah bagi 740 suku dan budaya yang memiliki tarian khas di setiap daerahnya, yang menuturkan lebih dari 707 ragam bahasa, semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Dengan bangga, kami persembahkan ragam budaya Indonesia. Inside my head, losing all the things I said. I need it till the end. Nothing's left of all of it. The pieces in my head. Halo Landscaper, masih dalam program Landscape Bogor. Tadi kita sudah seharian ya, kita jalan-jalan, terus kita berdialog bersama Bapak Hari Kapri, terus dengan Bapak Zainal. Keseruan hari ini akan saya tutup dengan saya menikmati fasilitas yang ada di resort ini. Penasaran kan ada fasilitas apa itu? Tetap di Landscape Bogor.